Halo bikers, jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan membahas tentang coil racing. Di sini saya ada coil racing CPO untuk motor karburator. Ini merupakan produk baru dari CPO. Nanti kita coba akan ukur untuk hambatan coil primer dan coil sekundernya seperti apa. Jika kita lihat di sini untuk coilnya, di sini klaimnya bisa meningkatkan efisiensi pembakaran ya di ruang bakar, kemudian api percikan busi lebih stabil, kemudian respon throttle itu lebih spontan ya. Kemudian untuk power di RPM atas juga lebih bagus. Untuk packingnya kurang lebih seperti ini, termasuk untuk produk CPO sangat bagus kalau untuk masalah packing seperti ini. Untuk paketnya kita coba lihat coil racing CPO untuk motor karburator. Ini universal, bisa digunakan di semua motor karburator. Kita lihat. Ini untuk pelindungnya. Di sini ada busa seperti ini. Kemudian di sini juga kita disertakan adaptor untuk kabel dari CDI, itu model bulat ini ke model pipih. Karena di sini model untuk soketnya adalah soket pipih seperti ini. Oke, untuk kabel seperti ini ya, untuk kabel adaptornya. Kita coba akan lihat untuk fisiknya. Di sini seperti ini menggunakan casing warna kuning seperti ini yang dicetak. Kemudian di sini ada cor. Kemudian di sini untuk lubang bautnya dia universal ya, jadi dia bisa geser untuk jarak bautnya. Jadi menyesuaikan dengan jarak lubang baut coil standar dari motor-motor karburator. Kemudian untuk kabelnya, di sini keunggulannya kalau saya lihat dibandingkan coil racing lainnya itu ada di ini kabel businya. Di sini kabel businya tuh, di sini ada tulisannya ya. Kelihatan apa enggak ya? High performance 99,99% power cable racing. Terlihat apa enggak ya? Agak susah fokus ya. Nah, ini high performance 99% power cable. Artinya di sini memang kabel khusus untuk tegangan tinggi. Kalau klaimnya bisa sampai 38.000 sampai 40.000 volt. Kemudian di sini menggunakan 99,99% tembaga murni, dan ukuran tembaganya juga besar. Kita fokuskan. Nah, jadi serabutnya itu serabut termasuk serabut yang kecil, tapi diameter ininya keseluruhannya besar. Kalau kita lihat untuk coil racing lainnya kadang ada yang serabut kecil tapi diameternya juga kecil di sini secara total. Tapi ini diameternya sangat besar sekali. Keuntungannya menggunakan tembaga, kabel tembaga dengan luas penampang besar ini, transfer listrik itu akan lebih bagus karena arus yang bisa dilalui lebih besar, jadi meminimalkan hambatan. Tentunya ini akan menunjang performa dari pengapian seperti ini. Dan di sini ada sejenis isolasi ya. Mungkin buat masukan CPO untuk isolasi seperti ini masih rawan kena air ya. Apalagi pemasangannya mungkin agak ke atas atau cuci steam.
air bisa masuk ke celah-celah antara kabel dan koil yang di sini. Mungkin saran untuk pengembangan berikutnya, untuk sealnya menggunakan model seperti ini. Ini karet, ini koil A100 ya, ini karet, kemudian kabel busi diberi pelindung seperti ini karet. Karena di motor saya menggunakan kabel yang model seperti ini terbuka tanpa ada pelindung seperti ini, dia saat motor dipakai itu bergesekan, jadi ada bekas gesekan dari kabel dengan sasis itu di motor Mio saya. Akhirnya ini agak coak. Ini bisa menjadi penyempurnaan di produk CPO menggunakan seal model karet seperti ini dan pelindung kabel karet seperti ini. Oke. Dan ini juga ini ada hambatan, kemungkinan kebanyakan motor itu kan ruangnya sempit untuk daerah koil ya. Kemudian di sini dudukannya itu kadang ada jenis U. Ini khawatirnya akan susah dipasang jika ada model dudukan yang seperti ini. Jadi saran kalau memang ini sudah universal untuk dudukan koilnya ini, lebih baik bagian ini dihilangkan biar lebih mudah dipasang atau langsung PNP. Selanjutnya kita coba akan ukur untuk hambatannya. Kita coba akan ukur, kita posisikan di ohm. Ini bisa dilihat di sini. Kita ukur dulu untuk koil primernya. Untuk koil primernya di sini hambatannya bisa dilihat itu 0,9 ohm. Kemudian kita ukur untuk hambatan koil sekundernya seperti ini. Lihat, kita posisikan dulu. Ini hambatannya 8,92 sampai 93 kilo ohm ya. Jadi kilo ohm. Bisa dilihat seperti ini. Kita lihat sekali lagi. 8,93 kilo ohm. Kalau untuk coil standar, rata-rata untuk hambatan koil untuk primernya itu di antara 0,9 sampai 1 ohm ya. Sedangkan untuk koil sekunder itu rata-rata 6,3. Itu yang pernah saya ukur di beberapa motor karburator. Itu untuk khusus motor karburator ya. Jadi semakin tinggi hambatan yang di sekunder itu mengindikasikan tegangan yang dihasilkan dari koil ini semakin tinggi, kurang lebih seperti itu. Tapi ada parameter lain yang mempengaruhi koil, yaitu discharging time sama charging time. Jadi rata-rata kalau koil yang bagus itu charging time-nya antara 2, kalau standarnya ya antara 1,5 sampai dengan 5 discharging kurang lebih. Tapi kalau yang bagus itu di antara 2 milisecond charging discharging coil. Jadi dengan minimalnya charging dan discharging time itu diharapkan power atau arus listrik yang digunakan untuk mengisi koil ini bisa lebih cepat dan pelepasannya juga lebih cepat dalam saat yang bersamaan, sehingga api yang dibusi akan lebih besar atau dayanya lebih maksimal kurang lebih, karena salah satu yang mempengaruhi besaran api adalah daya. Nah, ini adalah
listrik, tegangan, arus yang tersimpan, kemudian dilepaskan secara bersamaan. Seperti itu. Tapi kebanyakan untuk spek charging dan discharging time ini tidak banyak dicantumkan di spesifikasi coil. Biasanya ini di-keep di masing-masing produsen coil ya. Tapi untuk syarat coil bagus kurang lebih di sekitar 2 sampai dengan 3 milisecond untuk charging discharging time-nya. Itu ya berdasarkan referensi yang saya baca. Untuk ini konektornya seperti ini ya. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan sesuatu tentang coil, bisa komen di kolom komentar. Dan coil ini juga bisa dipesan di Java Motorland, nanti linknya ada di deskripsi, saya cantumkan. Kalau untuk tes jalannya nanti di video berikutnya saya rencana akan pasang di Kawasaki Ninja RR untuk tes. Seperti itu. Dan di sini ada logo CPO Cool Power. Oke. Kalau saya yang senang itu ininya kabel businya. Ini sangat besar dan tembaga murni. Penampangnya seperti ini. Oke, semoga bisa menjadi referensi teman-teman. Untuk tipe lain juga ada tipe injeksi ya untuk coil CPO-nya. Jadi bedanya ada di sini ada 2. Lain untuk injeksi ada 1, 2 di sini. Untuk konektor ininya, coilnya. Tapi kalau karburator hanya 1 seperti ini. Jadi saat beli nanti di Java Motorland jangan salah pilih untuk coilnya. Di sini ada jenis injeksi dan karburator. Di sini ini yang karburator. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari Java Motorland.